Klorisman dibutuhkan pria. Nah teman-teman, gue sekarang nggak sendirian nih. Gue temenin sama CMO Klorisman atau yang udah kenal namanya Bang Umar. Nah, aku udah gak sabar gue sebenarnya ketemu beliau karena ada banyak banget hal yang mau gue tanyain ya Bang. Oke, siap. Nah, pada penasaran nggak? Kita akan bahas apaan aja. Makanya kalau gitu jangan di skip videonya karena informasi yang dikasih tuh bakal menarik banget dan penting banget buat teman-teman simak. Ya kita langsung nanya-nanya kali Bang ya. Siap, nih. siap. Nih sebelumnya apa kabar nih Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ketemu ya. lagi kita hari ini. Ketemu lagi kita ngebahas lagi Bang. Ya. Nah gini Bang, seller Klorisman tuh banyak yang apa ya? Bukan mengeluh juga sih ibaratnya. Kayak pada nanya, nih kenapa sih kita jualan Klorisman tuh harus nyari-nyari customer terus? Emang seharusnya gimana sih Bang? Oke, jadi sebenarnya balik lagi sistem penjualan itu kan intinya mau jualan offline langsung ke orang atau dia mau main online, intinya sama, satu hal apa yang beli ini adalah orang. Intinya mau lewat marketplace atau offline, intinya adalah orang yang beli. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita itu dulu sebagai pembeli. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksud gini, kalau lu beli sesuatu barang, lu nggak sukanya diapain dan lu sukanya diapain. Nah itu harus bisa membaca karakter itu. Jadi sekarang banyak seller-seller itu dia jualan Kloris segala macem. Mungkin customer baru ini banyak gitu loh. Cuman sebenarnya orang apa sih yang paling didemenin sama penjual adalah bukan customer baru, tapi adalah repeat order. Jadi customer baru itu dia pakai, dia bagus, dia nyaman dengan produk itu atau dia nyaman dengan penjualnya, itu akan memicu dia untuk bisa repeat order. Nah, makanya kita mau beli sesuatu barang lagi, tapi kalau penjualnya nggak enak, jutek, jawabnya cuma begitu-begitu aja, ya dia nggak akan mau beli lagi. Pilihannya dua, dia mau beli produk yang lain, brand lain, atau dia cari seller yang lain. Jadi sebenarnya kita itu jualan itu saingannya banyak. Pertama saingannya adalah brand lain lah gitu. Yang kedua adalah seller-seller yang lain juga. Nah jadi ketika ada customer baru datang beli, itu benar-benar kita jaga gimana caranya dia bisa repeat order. Nah cuman kan banyak pemain-pemain ini, pemain seller-seller ini, pemain online marketplace khususnya, dia adalah nggak ketemu orangnya kan. Nah dia cuma beli di marketplace, datanya ada, ya udah barangnya dikirim selesai. Nah sebenarnya ini yang itu udah betul, cuman harusnya bisa dipoles jauh lebih baik. Gimana caranya si customer ini bisa nyaman sama kita? Contoh, ada namanya gini, sentuhan pertama itu menentukan. Jadi ilustrasi pertanyaan gua, lu pernah pacaran nggak? Pernah Bang. Oke, pacaran. Kalau lu pacaran, pertemuan pertama adalah yang menentukan pertemuan yang kedua. Kalau lu tampilan nggak bagus, nggak wangi, jutek sama tuh cewek, pokoknya berantakan dah. Kira-kira tuh cewek mau ketemu lagi nggak? Nggak mau lah Nggak pasti. Tapi kalau mikir lah, udah malas duluan. Bahkan seberes lu ketemuan, lu chat lagi dia nggak balas. Jangankan mau ketemu kedua, ngechat lagi aja nggak dibales. Nah artinya apa? Sentuhan pertama ini menentukan. Jadi kalau kita pacaran, pertemuan pertama menentukan pertemuan kedua, kedua menentukan ketiga dan seterusnya. Tapi ketika nanti udah oke, mau lu si ceweknya ini udah suka sama lu nggak penampilan bagus juga, dia tetap aja nggak ada masalah. Bener kan? Lu mau bangun tidur video call, mau ketemu biasa aja baju lu, penampilan lu, bagi dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena sentuhan pertamanya udah bagus. Nah penjual pun sama, kita sebagai seller pun sama. Ketika ada customer yang beli, sentuhan pertamanya seperti apa? Apakah cuma ngirim barang sampai terus nunggu dia beli lagi? Nggak gitu. Nah, itu adalah semua orang melakukan hal yang sama, penjual marketplace, penjual yang ada di marketplace. Nah, harusnya kita ada yang berbeda dengan penjual yang lain di marketplace. Apalagi seller Kloris ini kan banyak. Ada nggak orang yang beli jaraknya jauh dari kita? Padahal ada yang seller lain yang rumahnya lebih dekat, tapi dia belinya malah lebih jauh. Kenapa? Mungkin pelayanannya lebih bagus. Nah, jadi kita harus bersaing dengan seller-seller lain dan brand yang lain. Gimana caranya customer yang udah beli itu jangan sampai meninggalkan kita. Caranya gimana? Sentuhan pertamanya yang bagus. Kalau sentuhan pertama ini bagus, cakep.
orang bakalan repeat order pasti. Gitu. Nah, jadi yang mesti diperhatiin adalah bagaimana sentuhan pertama itu, kan gitu. Oke, sekarang sentuhan pertama ini bagus bang. Oke, tapi sentuhan pertama tuh kayak gimana contohnya? Sekarang gini, gue kasih ilustrasi. Gak apa-apa ya, gue panggil gue ya. Soalnya kalau aku kamu nggak enak soalnya kan. Jadi gini, sentuhan pertama itu ketika kita bicara marketplace dulu lah, offline nanti beda. Marketplace ada yang beli, kita barangnya kirim, itu kan nomornya ada. Itu kita simpan, kita masukin ke Excel, kita catat dia sebagai customer baru. Ini anggap sebagai Anda ini seller pemula banget. Anda simpan data di marketplace yang beli, contoh Shopee lah. Ada orang beli di Shopee, nama, nomor, alamat, belinya apa, harganya berapa, pindahin ke Excel. Dan masukin Excel itu kasih nama customer baru. Namanya apa, bla bla. Barang dikirim, chat personal ke WhatsApp. Mas, Gan, atau apalah bahasa Anda, Kak, ini barangnya sudah dikirim ya. Saya dari toko ini yang tadi kamu beli, produk Kloris. Nah, dia mau respon, nggak ada masalah. Oke, barang dikirim. Nah, di marketplace itu kan terlihat barangnya nyampe apa enggak. Nah, ketika orang bilang, oh ya, makasih ya udah dikirim. Oke, nanti kalau kabar, jadi kita yang peduli. Nanti kalau udah sampai kabarin ya, gitu. Ternyata barang udah sampai, dia nggak ngabarin. Makanya di handphone itu nanti kita simpen namanya siapa, kota mana, belinya tanggal berapa. Nah, tanggalnya ini dikasih nama. Jadi nama misalkan Agus, Depok, tanggalnya tanggal berapa? Misalkan tanggal 20. Nah, 20 ini harus barang yang udah diterima. Dia ngirim tanggal 17, jangan dicatat 17, tapi yang dicatat tanggal 20. Jadi data tanggal 20 itu adalah menentukan kapan kita bisa follow up lagi. Nah, gua lanjutin. Jadi ketika kita simpen namanya Agus Depok, barang nyampe kapan? Tanggal 20, simpen tanggal 20. Gitu. Tulis tanggal 20 strip 03 Maret gitu contoh. Nah, ketika udah barangnya sudah sampai, kita chat lagi. Gan, barangnya udah sampai ya. Kak, barangnya udah sampai ya. Oh iya, barangnya udah sampai, makasih. Bisa saya telepon nggak? Gitu. Jadi langsung telepon. Nah, bahas apa? Poinnya ada 3. Bahasnya adalah bagaimana cara menggunakan produk itu, manfaatnya apa, tantangannya apa. Kak, cara pakainya begini ya. Manfaatnya ini. Cara pakainya begini. Pantangannya apa? Nggak boleh begini. Oh iya, makasih. Kira-kira si pembeli ketika digituin gimana? Kalau buat gue sendiri sih pastinya nyaman, terus juga percaya sama seller ya, sama produknya juga tuh bang. Nah, jadi gini, itu nilai jual kitanya. Jadi produk yang sudah kita jual, kita juga harus jual diri kita. Sebagai seller, sellernya peduli banget nih. Nah, pakainya begini ya. Cara manfaatnya begini, pakainya begini, pantangannya begini. Oke, nanti kabarin ya kalau ada apa-apa dengan produknya. Bagus nggak bagus? Jangan bilang bagus nggak bagus. Pokoknya ada apa-apa kabarin ya. Oke. Nah, tanggal 20 kan dia terima barang. Oke. Kita kasih waktu dia 3 hari buat pakai barang. Jadi tanggal 23 itu kita hubungin lagi. Mas, gimana barangnya? Jadi pertanyaan saya gini, orang pacaran butuh waktu 1 bulan sentuhan pertamanya menentukan apa enggak. 1 bulan kita PDKT, setelah ketemu sebulan lo bisa bagus sentuhan pertama, itu akan lanjut jadi jadian, bakal jadian. Gitu. Jadi 1 bulan pertama customer itu harus kita maintain, harus kita service lah. Caranya gimana? Barang sudah diterima, kita hubungin, kasih tahu manfaat, cara pakai, pantangannya apa. Contoh, kalau laki pakai sabun, jangan udah pakai sabun terus nanti ngerokok, terus tidur, jangan. Nanti kalau mau ngerokok tapi cuci muka, pulang kerja langsung cuci muka, terus ngerokok boleh, tapi mau tidur cuci muka lagi, gitu. Pantangannya dikasih tahu. Nah, terus setelah 3 hari kita hubungin lagi. Lebih bagus telepon dibandingin chat. Nah, waktunya kapan bisa paling bagus kita telepon? Orang pasti pagi, siang, sore sibuk. Lebih bagus habis maghrib atau habis sisa, kita waktunya follow up. Jadi setelah 3 hari barangnya diterima, kita telepon lagi. Kak, gimana barangnya? Udah dicoba? Oh udah, bagus kok begini-begini. Oh alhamdulillah, konsisten ya, nanti hasil bakal maksimal. Kak, gimana barangnya?
ini barang kok muka aku biasa aja ya. Oh, ini masih proses Kak, penyesuaian. Terusin aja dulu. Terus, kok Kak ini beruntusan ya? Nah, ini kalau beruntusan atau apalah masalah di dia, tanya, Kakak pakainya gimana? Pantangannya dilakuin nggak? Jadi jangan dulu orang udah komplain, kita kasih tahu pantangannya. Jadi sebelum dia pakai, kita kasih tahu pantangannya. Pantangannya begini-begini. Jadi ketika dia ada masalah dengan produk karena penyesuaian, kita hubunginnya enak. Pasti nanti dia akan ngomong kalau dia, iya sih Kak, saya begadang mulu, ya muncul jerawat, begadang mulu mah. Terus ngerokok, nggak cuci muka lagi, ya selesai. Jadi dia nggak bisa nyalahin produk kita. Benar-benar. Kita yang bisa nyalahin dia. Kenapa pakainya begitu? Kan udah dibilangin. Nah, makanya setelah itu orang akan nyaman kan? Oke, setelah 3 hari, nah tahu waktunya gini. Datang kita kasih tahu hari plus 3 kita follow up, H plus 7. Jadi kita kan ada tanggalnya kan, tanggal 20. Oke, berarti tanggal 27 gue hubungin. Gimana Kak produknya setelah 7 hari? Jangan pernah nanya mau beli lagi nggak? Gitu. Jangan pernah, tapi lebih ke perhatian. H plus 7 yang ketiga ya. Pertama kali datang, H plus 3, H plus 7, H plus 14. Hubungin lagi, tanya gimana hasilnya. H plus 21, berarti 3 minggu. Gimana hasilnya? H plus 28, minggu keempat, tanya hasilnya gimana. Jadi jangan pernah nanya masalah repeat order. Ketika dia udah nyaman, dia udah suka, produknya udah mau habis, ketika kita tanya gimana produknya, pasti dia akan bilang, Kak ini udah mau habis, aku beli lagi deh. Sebenarnya dia beli lagi kenapa? Karena kita kasih pelayanannya bagus. Jadi kalau itu udah dijaga sebulan aja, udah. Ketika udah sebulan, nggak perlu tiap minggu kita hubungin lagi. Tinggal kita cek customer baru, kita gituin lagi. Nah, jadi ketika setiap bulan, bagi saya di seller-seller seluruh Indonesia sekarang, Anda harus bikin Excel customer baru dengan customer yang repeat order itu berbeda Excelnya. Atau bedain sheetnya aja. Kan satu Excel dia ada sheet-sheetnya banyak. Nah, ini sheet customer baru, nanti Excelnya nama bulan Maret misalkan. Customer baru ada berapa orang, repeat order berapa orang. Oke, kita lihat nanti di April, customer barunya berapa, repeat ordernya berapa, nilai jumlah omset yang kita hasilin berapa dari customer baru sama repeat order. Itu bisa jadi bahan evaluasi. Oh, ini repeat ordernya dari Maret ke April naik, berarti pelayanan kita bagus. Tapi customer barunya menurun, berarti kita nggak cari customer baru lagi. Itu padahal orang banyak, betul nggak? Gitu. Jadi ini mesti balance. Nah, kebanyakan seller ini hari ini adalah apa? Customer barunya banyak yang minta ampun, tapi repeat ordernya nggak nyampe 10%. Nah, itu yang jadi permasalahan. Akhirnya orang itu akan cari produk-produk yang lain. Akhirnya customer kita udah kabur. Gitu. Betul ya? Betul. Kayak sekarang kita lihat masakan Padang atau restoran-restoran, kita datang aja udah disambut. Selamat datang Pak, berapa orang? Itu kan bukti pelayanannya bagus, cara menyambutnya bagus. Itu adalah sentuhan pertama. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan itu customer baru berapa tiap bulan, repeat ordernya berapa. Customer barunya menurun berarti cara kita nggak menawarkan lagi yang lain. Atau repeat ordernya menurun berarti pelayanan kitanya buruk. Itu yang harus kita perhatiin sebagai sentuhan pertama kita ke customer. Berarti bisa dibilang intinya itu dari pelayanan kita ya Bang ya? Yeah. Kayak kebanyakan kan mungkin seller-seller entah itu yang baru atau yang lama tuh cuma ada yang beli, ngirim barang, ya udah selesai. Nggak ada tuh dihubungin udah sampai ya. Kecuali ada komplain baru melayani. Sekarang gini, ya. ada komplain. Kalau ada komplain baru kan, kita sibuk kan. Nah, komplainnya marah-marah. Gimana sih nih yang jualan? Kok produknya begini-begini sih? Bener, jadi nyalain produk juga ya. Nah, akhirnya apa? Customer marah-marah ketika komplain. Nah, kenapa dia bisa marah? Kenapa dia marah? Karena pelayanan pertamanya, sentuhan pertamanya buruk. Jadi yang kita jual itu sebenarnya dua hal. Pertama produk, yang kedua kita jual diri kita sebagai penjual seperti apa. Kalau kita penjual udah ngelayanin yang bagus, ada masalah dengan produk karena penyesuaian dari mukanya, itu dia komplain dengan bahasa yang lembut. Kak, kenapa ya muka aku begini? Dia nggak enak sama kita. Kenapa? Karena kita udah baik. Tapi kalau dia customer marah-marah, kenapa? Karena kitanya udah jutek. Jadinya ngomel-ngomel. Berarti yang salah apa? Bukan customernya, bukan produknya. Kitanya yang salah. Sentuhan pertamanya yang nggak bagus. Jadi itu yang harus diperhatiin sebenarnya. Jadi
sebenarnya kita mau jual apapun ya, yang penting sentuhan pertama. Restoran pasti kesan pertamanya bagus. Jangan kan jualan lah, kita mau PDKT ke cewek, mau ngelamar kerja, kan sentuhan pertama. Caranya gimana, itu yang menentukan. Jadi jangan pernah sepelekan sentuhan pertama itu. Penampilan pertama, pokoknya hal-hal yang pertama itu menentukan ke depan. Kurang lebih begitu. Kalau itu ya Bang. Tapi kira-kira dari lu sendiri, lu jualan juga misalkan, apalagi kira-kira yang membuat sebenarnya pelayanan kita ini buruk gitu? Kalau kendala dari gue pasti tentu karena gue nggak terlalu sering jualan, karena baru ya jualan juga. Nah itu kadang ya kurang tahu nih kalau pelayanan itu ternyata penting banget buat nge-maintain cost ini ya customer ya, biar ada repeat order. Terus juga ya kalau emang dilihat dari sisi pembeli sih, ya gue lebih suka di treat kayak gitu, diperhatikan kayak gitu. Pasti. Kayak kalau ada cacat produk pun, cacat produk, iyalah kayak misalkan produknya ada retur gitu, gue pun enak ngomongnya gitu Bang. Iya, ini produknya kok begini sih, enak ngomongnya. Nggak langsung marah-marah. Iya, kalau udah marah-marah udah pasti penjualnya nggak bagus. Nah, itu kan kalau di marketplace. Kalau di marketplace. Cara maintenance-nya ya kita mau nggak mau harus begitu, ngehubungin setelah barang sampai, kasih tahu segala macam lah, H+3, H+7, pas 14 hari dan sampai 1 bulan. Nah, beda dengan offline. Ketika offline, berarti kalau offline ini adalah COD. Nah, kalau COD ini gimana? Ketika ketemu, jangan cuma sekedar setor kasih barang, ambil duit, lu cabut. Itu salah. Lebih baik minta waktunya 5 menit, 10 menit duduk bareng. Sekarang banyak nggak customer, kalau teman dekat ya, kalau offline kan teman dekat rata-rata beli yang kita kenal, minta diskon lah, bla 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 bla. Kan kita bingung jawabnya kan? Gue kasih traktir kopi, gitu. Itu kan nggak cutting price kan? Itu hadiah reward. Gue kasih gratisan kopi, makanya ntar kita ketemu. Artinya apa? Ketika lu ketemu, lebih bagus lu duduk ngopi bareng. Kalau laki ngobrol, apa yang dibahas? Ya sama hal tadi, manfaat, cara pakai, sama yang ketiga adalah pantangannya apa. Nah itu disampaikan dengan cara gimana? Kita ketemu, ngobrol. Ini pantangannya begini-begini ya, lu jangan begini. Nanti H+3 pun sama. Karena teman mah bisa lewat chat, bisa lewat telepon. Tapi kalau orangnya nggak ketemu, lebih bagus lu telepon. Itu lebih baik. Kalau di chat, jadi usahain orang komplain atau apapun, kita mau ngasih arahan apapun, jangan di chat, tapi telepon. Kalau telepon itu lebih enak dengar suaranya. Kan kalau misalkan yang beli cowok sama cowok, oke bro, mas, waduh, ini cara pakainya begini ya. Lu harus begini nih, lu kalau penampilan, kalau gua pakai nih mas, ini muka gua bagus. Cara pakainya begini. Asik gitu. Jadi lebih bagus telepon, tapi kalau di chat itu kaku banget. Gitu. Jadi offline ini lebih bagus Anda ketemu, ngobrol, diskusi, cara pakai, bla bla bla, itu ketemu, kasih minta waktu. Jangan cuma sekedar COD, kasih barang cabut, kasih barang cabut. Walaupun orang itu nggak kenal kita. Misalkan ada di marketplace, tapi dia minta ketemu COD. Ya udah, ketemu COD tapi sama polanya. Duduk bareng, ketemu, ngobrol, bahas 3 hal tadi, manfaat, tata cara, sama pantangannya apa. Baru dari situ cabut. Nah, itu cuma butuh sebulan kok. Jangan lu berpikir semua customer lu, misalkan, bang saya ada ratusan customer, masa digituin mulu setiap hari? Ya enggak juga. Cuma sebulan pertama aja. Setelah sebulan pertama, lu nggak terlalu fokus. Nah, yang penting save nomor dia, dan dia juga suruh save nomor lu. Ketika nanti dia update story, dia update apa, kita bisa ngeliat. Anggap itu jadi temen banget lah kalau customer tuh. Komen kali-kali story-nya, biar pendekatannya kuat. Jadi dia nggak akan pergi kemana-mana, dia nggak akan cari brand lain. Sekarang kalau dibilang, bang daerah saya udah banyak brand bagus bang. Di mana yang di TV tuh bang ada di situ. Saya sebagai orang pemula di sini, brand saya nggak terkenal. Justru kalau nggak terkenal, kita yang bikin terkenal. Caranya gimana? Promosi pelan-pelan. Tapi kalau udah beli, pelayanannya bagus, pasti daerah itu gede, tapi gedenya karena kita. Akhirnya customer semua orang daerah itu belinya di kita. Tapi kalau sellernya banyak, ya saingannya lebih besar. Jadi jangan berpikir yang sempit gitu loh. Yang penting kita sudah ngejual produk Kloris, kita juga jual pribadi kita sebagai penjual yang baik.
Nah bang, lu ada saran nggak nih bang? Kan ibaratnya teman-teman seller juga ada yang misalkan baru belajar jualan nih, atau emang cara ngomongnya tuh kurang percaya diri. Nah buat numbuhin percaya dirinya tuh gimana bang? Kalau ini COD tapi ya, yang kayak tatap muka gitu kan perlu percaya diri. Itu gimana tuh menurut lu? Pertama, lu ngaca sebenarnya. Lu ngaca, lu ngelihat diri lu ngomong di situ. Anggap nih muka yang lu lihat kan muka lu juga kan, tapi anggap ini customer. Jadi lu, Mas, oke, Mas namanya siapa tadi saya lupa. Oh ini ya, oh iya kesibukannya apa Mas? Jangan langsung to the point, langsung pakai cara produk Kloris begini, jangan. Tapi tanya kesibukannya apa, berapa lama kerja, basa-basi dulu. Oke, tahu Kloris dari mana? Kenapa bisa tertarik dengan Kloris? Gitu. Terus udah begitu baru, nah oke, kan Mas mau pakai. Nah saran saya Mas, saya kasih tahu dulu ya manfaatnya begini-begini. Nah jadi sambil ngaca kita ngelihat ekspresi muka kita nih antusias apa enggak. Intinya, customer itu nggak ngerti Kloris. Nggak ngerti Kloris. Jadi ketika kita mau ketemu COD, itu kita hafalin dulu di rumah. Manfaatnya ini, pantangannya ini. Cara pakainya begini. Kita hafalin dulu di rumah. Dia belinya apa? Body lotion misalkan. Oke, cara pakainya begini, manfaatnya begini, pantangannya begini. Kalau pantangannya contohnya apa? Kalau body lotion? Body lotion tuh biar hasilnya maksimal. Setelah make jangan kena air. Nah, jadi prepare. Contoh, kalau sholat zuhur jam 12, lu mau pakai body lotion jam 11:30, mendingan tar dulu. Sholat dulu baru pakai body lotion. Jadi kan ketemu airnya lagi kan tar asar. Jadi ada space waktu, maka itu akan jadi hasilnya maksimal. Tapi kalau lu baru pakai kena air ya selesai. Itu nggak maksimal jadinya. Nah, itu pantangan-pantangan itu kita pelajarin dulu sebelum ketemu customer. Jadi ketemu langsung tinggal ngomong. Nah, ketika itu udah sering, udah sisanya sih kalau udah pede sih lu keluar sendiri, nanti imajinasinya keluar gimana cara ngomongnya nanti keluar sendiri. Yang penting pede. Maka pede itu kita pelajari manfaat tata cara pakai sama pantangannya sebelum ke COD. Apa tuh manfaat produk yang kita mau COD-in? Yang kedua adalah kitanya ngaca. Lu ngaca, lu lihat, lu ngomong, lu lihat ekspresi muka lu. Kayaknya muka gue nggak meyakinkan, rubah. Main ekspresi muka, gestur tubuh, senyum kalau ketemu. Sebenarnya poin yang pertama yang membuat kita pede ketika itu adalah kita jabat tangan duluan. Halo Mas, namanya siapa? Itu dia udah kalah 1-0. Yang kedua, kasih senyuman. Halo Mas, namanya siapa? Tapi kalau dia ngasih tangan duluan, udah selesai. Kita pasti jiper duluan. Iya. Jadi usahain poinnya adalah kita ketemu salaman duluan. Itu dia pasti kalah. Kita lebih pede. Namanya siapa Mas? Sambil senyum tapinya, jangan muka cengeng. Namanya siapa Mas? Kagak enak dilihatnya lah. Males juga orang mau ngobrol ya. Jadi poinnya adalah kita jualan jangan cuma sekedar jual produk. Seller yang lain jual produk. Brand-brand lain seller-sellernya jual produk. Tapi kita harus jual pelayanan. Kita jual diri kita sebagai penjual yang baik. Poinnya 3 tadi. Manfaat, tata cara, pantangan setelah dia terima barang. 3 hari telepon, gimana hasilnya? H plus minggu telepon lagi. H plus 2 minggu, 3 minggu. Jadi sebulan kita menghubungin dia 5 kali. Setelah itu selesai. Dia pasti akan repeat order lagi. Semua customer baru kita gituin semua, percaya teman-teman nggak akan capek nanti. Jadi jangan sampai kita cari customer mulu. Capek. Tapi itu akan balance lebih bagus. Customernya barunya 50% pertumbuhannya, ini juga 50% bagus. Kalau sekarang kan enggak. Ini 70% pertumbuhan customer baru. Repeat ordernya cuma 10%. Kacau itu. Nah, terus nih Bang, misalkan nih udah pelayanan kita udah baik banget tuh, kayak lakuin semua yang tadi Bang Umar Bang Umar ucapin lah, kayak kita udah nanya-nanya terus perkembangannya, udah ngasih tahu ininya, pantangannya, terus juga udah sering nge-follow up juga nih. Nah, tapi customer itu masih nggak nge-follow up, itu harus gimana Bang? Customernya nggak repeat order lagi, sorry. Nah, itu harus gimana Bang? Pertama, alasan dia nggak repeat order sih, coba kita jadi penjual, kita jadi pembeli. Lu nggak mau beli barang itu lagi karena apa? Misal karena uang deh. Uang nggak ada. Itu. Oke, uang nggak paling ada. umum. Paling umum, uang nggak ada. Mungkin dia nggak sabar pakai produknya. Karena
gini loh, teman-teman pahamin daya serap orang ini beda-beda. Ada orang pakai sabun 1 kali udah maksimal, ada mungkin 2 sabun baru maksimal. Jadi kasih tahu itunya dulu, Mas coba dulu yang ini ya, lihat hasilnya. Kalau dia belum, berarti Mas belum maksimal pakai sabun, mungkin 2 sabun baru maksimal. Kalau nggak punya duit, ya itu mau gimana? Mungkin posisi nggak punya duit. Tapi kalau kita simpen, kita respect, kita komen kali-kali story-nya, pasti nanti dia ada duit, dia akan beli. Tapi kalau nggak beli juga gimana? Nah, itu ada kemungkinan orang ketika kita udah sentuhan pertamanya bagus, ada nggak dia nggak beli? Ada. Kayak sekarang lu PDKT sama cewek, sentuhan pertamanya udah bagus, ada nggak jadiannya? Ada. Tapi bukan berarti semua cewek bakal menolak, enggak. Mungkin 1 atau 2 faktor yang membuat dia nggak terima kita. Walaupun kita sentuhan kita udah bagus. Jadi kalau ada customer yang kita udah sentuh pertama bagus, ternyata nggak repeat order, nggak ada masalah. Makanya sentuhan pertama ini adalah mengurangi, meminimalisir orang nggak repeat order. Intinya gitu. Jadi nggak mungkin semua akan repeat order, enggak. Tapi kita bisa mengurangi, meminimalisir orang nggak repeat order. Dengan cara apa? Sentuhan pertamanya bagus. Jadi kalau main persentase nggak mungkin 100% sentuhan pertama ini 100% repeat order, nggak mungkin. Iya. Tapi mungkin 90%. Tapi kalau nggak sentuhan pertamanya nggak ada, ya mungkin repeat order cuma 20-30%. Gitu. Jadi kita hanya bisa mengurangi, meminimalisir orang tidak repeat order dengan cara apa? Sentuhan pertamanya bagus. Gitu. Jadi itu udah pasti ada. Makanya kita harus balance juga dengan customer baru. Customer baru juga tetap harus jalan. Kita cerita, ketemu teman. Jadi setiap hari itu bawa produk Lorisnya gitu loh. Buat apa? Karena setiap hari kita ketemu orang. Bro, lu muka lu kusam bro, coba deh pakai produk ini. Manfaatnya begini. Tata cara pakainya begini. Pantangannya begini. Dia nanya harga, jangan disebut. Kita bahas ini dulu. Manfaat, tata cara, pantangan, testimoni, baru terakhir ngomong harga. Jadi ketika dia nanya harganya berapa, tar dulu jangan nanya harga. Gue ceritain dulu, ini bagus, bla bla bla. Harga tuh terakhir. Kalau udah ngomong harga dulu, dia udah ngeblok dirinya dulu. Tapi kalau kita ceritain keunggulan ini produk apa, harga itu bagi dia udah murah nanti. Karena kita menceritakan keunggulan produk. Gitu. Jadi saran gue sih harus dibawa nih produk minimal 1 piece lah. Kan nggak berat lah. Gitu kayak tisu, misalkan tisu ya nggak perlu bawa 1 box, bawa aja 1 biji atau 2. Terus itu lagi ada teman kita pakai. Itu kan promosi yang bagus. Ini pernah juga tuh gue bang, kayak gitu, lagi main sama temen nih, gue pakai, apaan tuh Ki? Akhirnya beli. Begitu. Iya pernah. Emang harus begitu, itu soft selling bagus itu. Nggak terlihat tidak kita menawarkan, padahal sebenarnya kita lagi menawarkan. Nah bang, ini lebih kecurat sih bang, kan tadi tuh balik lagi kayak karena walaupun bukan salah kita nih, tapi customer yang merasa nggak puas sama produknya, nah itu tuh kadang langsung marah-marah ke kita. Itu sikap kita gimana bang? Oke. Coba lu praktekin. Mas gimana sih? Coba lu praktekin. Mas gimana sih ini katanya bisa mencerahkan kulit, tapi saya udah pakai, udah ikutin saran Mas, tapi kenapa nih kulit saya masih belum cerah-cerah juga, kayak gitu, atau ini kenapa jerawatnya nggak hilang-hilang? Gimana tuh? Itu dicek kan? Nah, lu telepon. Saya jelasinnya lewat telepon ya mbak. Kalau saya chat, itu nanti yang ada tangan saya keriting, panjang yang harus saya chat. Saya telepon ya. Iya mas, telepon. Kalau nggak ganggu saya boleh telepon ya, jadi bahasanya lebih sopan. Kalau lagi nggak sibuk saya boleh telepon ya, gitu. Oh ya boleh, telepon. Oke mbak, gimana mbak? Jadi customer itu kebanyakan dia ngomel di chat, tapi kalau di telepon nggak berani ngomel. Percaya sama gua. Di telepon dia jiper, tapi kalau di chat dia berani ngomel. Kenapa? Nggak ketemu ya. Nah, lu telepon, ceritain kenapa mbak? Tenang mbak, nggak usah marah-marah mbak. Mbak marah-marah nih, mbak, mas ya. Mas tenang bro. Ada apa bro? Coba ceritain bro. Iya nih gue pakai produk kok begini-begini aja. Oke, lu pakai sehari berapa? Jadi tata caranya ada 2. Perhatiin tata cara dia pakai sama pantangannya gimana. Jadi kita hubungin dianya gimana? Cara pakainya gimana? Sehari berapa kali? Sehari 1, wajar. Gitu. Jadi lu harus cari kesalahannya dia. Sehari pakai berapa? 1, wajar. Ini yang nggak bikin maksimal. Sehari 2, pakainya 3.
Nah terus saya udah pakai 3 kali mas. Nah berarti yang kedua nih, pantangannya gimana nih? Jadi kita bikin dia yang salah, jangan nyalain produk, tapi kita bikin dia yang salah. Caranya gimana? Itu tadi, pakainya berapa kali? Ketika dia bilang 1, pantas, mestinya 2 kali 3 kali mas. Dia bilang 2 kali, pakainya harusnya 3. Pas dia ngomong, saya udah pakai 3 kali. Berarti ini bukan cara pakai nih. Berarti pantangannya. Oke, kalau mas pakainya udah 3 kali, setelah pakai apa yang mas ngerokok nggak? Mas keluar rumah nggak? Kayak sekarang serum kan lebih bagus, kita mau tidur hasilnya jadi lebih maksimal kan sebenarnya gitu. Mas pakai serumnya pagi-pagi terus keluar sama juga bohong, kena asap, kena debu segala macam. Lebih bagus malam. Contoh. Terus apa lagi? Sabunnya udah cuci, jadi pulang kerja langsung cuci muka nggak? Kan muka mas kan kotor tuh, ketemu di jalan bla bla bla, cuci muka nggak? Terus ngerokok, mau tidur cuci muka lagi nggak? Gitu. Jadi jangan sampai muka kita, apalagi orang bilang muka saya sensitif. Kalau sensitif jangan sampai kena debu. Bukan karena produknya nggak bagus atau produknya nggak buat kulit sensitif, tapi dia harus lebih sensitif. Pakai sabunnya harus lebih sering gitu. Jadi ketika dia marah, lebih bagus kita telepon. Dan kedua adalah perhatiin cara pakainya dia berapa kali. Yang kedua adalah pantangannya dia lakuin apa enggak. Nah, jadi bikin dia yang salah, jangan nyalahin kita. Nah, bikin dia salah gimana? Itu 2 hal tadi. Lu pakainya gimana? Pantangannya lu lakuin apa enggak? Gitu. Sebenarnya simple. Itu akan enak ketika kita udah terbiasa. Awal memang pusing, berat, capek, males, mager, harus ngubungin customer bla bla bla. Tapi kalau itu udah kita dapat poin, customer nggak mungkin lari. Tapi kita simpan. Maka WhatsApp itu kan, WhatsApp seller itu kan harus WhatsApp bisnis. Jangan digabung dengan WhatsApp pribadi. Jadi kontak-kontak yang kita simpan itu benar-benar customer semua. Sama mentor-mentor, sama di grup-grup WhatsApp, grup-grup kloris WhatsApp nggak apa-apa dijadiin satu di situ. Nah, jadi tapi kontak yang disimpan adalah kontak semua customer. Jadi kita bisa perhatiin statusnya. Oh dia lagi status ini komen, iseng-iseng aja. Tapi kan itu bentuk perhatian, kenyamanan customer sama kita. Gitu. Jadi jangan malas-malas sebenarnya. Pak saya udah kewalahan pak ngurusin packingan, sewa admin, rekrut admin, gaji admin. Buat apa ngurusin itu? Tapi harus jalan, jangan sampai nggak jalan. Itu. Kalau udah masih bisa sendiri. Tapi kalau udah kewalahan, rekrut admin, bayar dia buat balesin itu tadi. Harus telepon lah, begini-begini gitu. Karena kalau itu nggak dipraktekin, percaya penjualan kita stagnan, flat, datar, begitu-begitu aja. Nggak ada pertumbuhan yang signifikan. Malah bisa menurun kali ya bang ya? Bisa kalau ada seller yang pelayanannya lebih baik gitu. Ya udah pasti pindah. Pindah gitu. Pasti pindah. Kita nggak ada yang tahu, makanya kita harus jadi penjual yang baik. Sentuhan pertama. Tuh mantep tuh, yang tadi di sharing sama Bang Umar tuh suatu solusi ya bang ya buat teman-teman seller yang nanya ini kok gue harus nyari customer mulu nih, atau repeat ordernya cuma sedikit. Nah itu tuh tadi. Nah jadi kalau coba kita perhatiin kalau di marketplace orang kan harus bayar iklan biar naikin traffic lagi, customer baru banyak yang beli, betul kan? Nah tapi kalau kita maksimalin repeat ordernya, nggak perlu kita bayar iklan di marketplace, tinggal nunggu aja dia bakal beli, udah pasti. Ketika dia ngechat, Mas, Min, saya mau beli lagi. Kemarin dia belinya di Shopee kan? Lewat Shopee lagi ya kak, lewat ini lagi ya kak, kan bisa digituin. Dia minta link tokonya, kasih link tokonya, selesai, nggak perlu bayar iklan. Coba kalau sehari yang repeat order kayak begitu, kita punya customer 200, bagus gitu. Repeat ordernya, semua repeat order 200. Sebulan 50-60 orang aja. Plus ditambah customer baru, selesai itu. Enak gitu. Ya, jadi lu perbaiki sebenarnya masalah pelayanan ini. Sentuhan pertama ini menentukan banget parah gitu. Jangan sampai nggak disentuh, apalagi cuek ngirim barang, udah tinggal nunggu duit masuk. Aduh, itu sih semua orang juga sama, nggak ada bedanya malah. Kadang ada bang yang lebih parah nih, resinya harus kita yang nanya. Itu menurut gua parah banget tuh bang. Yang sampai resi harus kita yang nanya tuh. Si customer nanya resinya mana. Bete juga tuh ketemu. Nah, itu males kan. Klien kayak gitu. Mestinya kan dikasih ini resinya kak. Gitu. Ini resinya ya. Ya terus kan harus kita yang follow up ya bang ya. Iyalah. Itu, aduh. Jangan sama dengan seller-seller lain lah. Kita harus berbeda dengan seller lain. Jadi kalau brand-brand ada brand lagi yang lain segala macam, nggak ada masalah bagi kita.
Kenapa? Karena kita kita menjual diri kita yang sentuhan pertamanya yang bagus, orang jadi nyaman customer. Paling gitu Ki. Oke Bang, terima kasih. Nah tuh teman-teman ya, jadi kan banyak tuh, ini banyak banget soalnya Bang yang nanya-nanya gimana sih caranya biar repeat ordernya tuh yang terus tuh, yang kadang kurang teman-teman perhatiin tuh pelayanan pertamanya ya Bang ya, sama sesudah-sesudahnya, beberapa minggu sesudahnya. Misal ada nih yang mungkin barang nyampe ngasih tahu lewat chat gitu, kayak ngasih tahu keunggulan produk, cara makainya, mapan tangan, tapi setelahnya tuh nggak di follow up. Tuh masih banyak juga tuh Bang kayak gitu. Iya, maksudnya di follow up lagi setelah kasih tahu kan, tanya lagi gimana hasilnya. Jangan pernah nanya mau beli lagi nggak, tapi tanyanya hasilnya aja terus. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya tuh, semoga pertanyaan teman-teman seputar hal tersebut nih, yang cara gimana customer bisa repeat order terus udah kejawab nih, kayak gitu. Siap. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau teman-teman masih bingungin seputar penjualan online dan penjualan offline, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Nah, nanti bakal dibikin videonya Bang Umar ya? Ya, nanti ketika ada komentar-komentar itu, nanti kita pikirin materi apa yang kita sampaikan, nanti kita buat konten lagi. Nah, itu bakal nanti dibahas sama Bang Umar atau mungkin Bang Dika. Nah, jadi komen aja di bawah ini. Oke, sekian dulu video seputar manajemen customer. Semoga teman-teman bisa terus semangat jualannya dan bisa punya repeat order terus. Yang banyak, semangat. Gua Rifki pamit undur diri dan saya Umar Syarif. Terima kasih. Glorisman, dibutuhkan pria.